Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ada bersama dengan saya dalam ruangan ini, walaupun dalam jumlah yang sangat terbatas. Juga Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, dimanapun berada, kita bersyukur pada Tuhan. Minggu Kudus hari ini Tuhan masih perkenankan kepada kita untuk boleh beribadah di dalam situasi, kondisi yang tentunya belum mengizinkan bagi kita untuk boleh beribadah secara bersama-sama. Kita rindu tentunya, tapi kita juga memahami betapa kasih setia Tuhan tidak terbatas bagi kita. Dia menjumpai kita dengan cara yang Dia ingin kita lakukan. Pada kesempatan minggu ini kita masih merenungkan satu bagian tema yang sangat penting bagi kita di dalam memasuki tahun 2021 ini. Kita minggu yang lalu membahas tentang bagaimana hidup yang bertanggung jawab, bahwa hidup manusia di dunia ini hanya satu kali. Kesempatan di dunia untuk manusia hidup hanya satu kali. Karena itu pada minggu yang lalu sudah disampaikan bagaimana kita menggunakan hidup yang hanya satu kali, yaitu dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Di minggu ini kita akan merenungkan bagaimana mengisi hidup dengan nilai-nilai yang kekal. Dengan nilai-nilai kekekalan. Mari kita membuka satu bagian kebenaran firman Allah yang saya ambil dari surat Rasul Petrus yang pertama, pasal pertama ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Nanti saya lompat lagi baca ayat yang ke-14 sampai 19. Saya baca untuk kita bagian firman ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Ayat yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis,
kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam kekuatan, dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada Minggu Kudus hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Konon di salah satu daerah ada satu kisah yang sangat menarik. Seorang bapak pergi ke kota. Dia membawa 2 drum yang sangat besar. Di dalam drum yang kemudian dia bawa di atas mobil. Drum yang pertama dia isi dengan ikan-ikan yang telah mati. Tapi dalam kondisi yang tertutup drum tersebut. Drum yang kedua dia isi dengan ikan-ikan yang hidup. Sehingga dia berharap bahwa ketika dia sampai di kota, dia bisa menjual ikan-ikan yang dia bawa dari daerahnya. Baik ikan yang mati maupun ikan yang hidup. Harapan dia barangkali dengan tidak melihat isi drum tersebut, maka para pembeli akan membeli dengan harga yang sama. Baik drum yang berisi ikan yang mati maupun drum yang berisi ikan yang hidup. Tetapi pada kenyataannya ketika dia sampai di kota, sampai di pasar, penjual tempat daging ikan, lalu para pembeli di situ mengatakan, berapa harganya? Wah, ini harga ini beda. Harga yang satu drum ya tentu agak mahal. Harga yang satu drum agak murah. Kenapa? Karena memang beda kualitasnya, beda isinya. Kalau isi yang bagus, isinya yang masih hidup, ikan yang masih hidup, ikan yang masih segar, nilai jualnya sangat tinggi sekali. Tapi kalau ikan yang kemudian di dalam drum ini yang sudah mati, yang sudah busuk, wah, barangkali kalau saya beli dan saya jual lagi belum tentu laku. Kemungkinan besar saya akan rugi. Dan bahkan mungkin orang tidak akan membelinya karena sudah mulai membusuk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Gambaran apa yang disampaikan atau apa yang dilakukan oleh seorang tua, seorang bapak yang kemudian pergi ke kota membawa ikan yang dimasukkan dalam drum, yang dia isi dalam drum tadi. Menggambarkan sebetulnya bagaimana juga dengan kehidupan kita manusia. Apa yang kita isi dalam hidup kita menentukan bagaimana nilai hidup kita. Kita mengisi dengan kesementaraan kah? Kita mengisi dengan hal-hal yang tidak berguna, kita mengisi dengan hal-hal yang menjadi membusukkan hidup kita, yaitu hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah kah? Atau sebaliknya, kita mengisi dengan hal-hal yang berguna. Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya atau sebagai orang Kristen, seringkali mungkin kita terjebak juga. Kita mengisi hidup kita dengan nilai yang dunia tawarkan, dengan nilai-nilai yang dunia berikan. Ya, kita ketika dunia menganggap bahwa nilai hidup itu ada pada harta kekayaan, maka tak jarang orang Kristen pun yang diutamakan adalah bagaimana mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Karena memang bagi mereka atau bagi dunia, ya, kamu akan menjadi orang yang bernilai, hidupmu akan bernilai, hidupmu akan dipandang, hidupmu akan dihormati, hidupmu akan dikagumi, hidupmu akan disanjung ketika kamu memiliki harta. Misalnya, walaupun tidak semua. Tetapi itulah salah satu filosofi dunia tentang memandang nilai kehidupan. Nilai hidup yang seringkali dilihat oleh orang, yang seringkali dikejar adalah, wah, saya akan menjadi orang yang memiliki nilai yang tinggi,
Hidup saya akan bernilai ketika saya bisa mencapai satu pendidikan yang sangat-sangat tinggi. Apakah iya? Apakah letak pendidikan atau letak nilai kehidupan manusia terletak pada satu pendidikan yang tinggi? Walaupun tentu penting sekali bagi saya dan saudara, bagi kita. Ketika diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan, untuk bisa sekolah, melanjutkan studi dengan baik, penting. Tetapi apakah pada studi itu, pada titel, pada jabatan, di situ kan nilai hidup kita? Ya, kalau begitu maka kasihan sekali nilai kehidupan para murid Kristus. Berapa dari antara mereka yang mengenyam pendidikan? Ya, paling Matius seorang pemungut cukai yang dipekerjakan oleh kepemerintahan Kekaisaran Romawi. Atau Paulus. Tapi yang lain adalah penjala ikan, yang lain adalah nelayan-nelayan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga kita memperhatikan bagaimana mengisi hidup kita dengan nilai-nilai yang kekal. Nilai-nilai yang kekal. Sebetulnya kalau kita ingin memperhatikan apa yang Alkitab tegaskan jelas sekali. Ya. Mengisi hidup dengan nilai-nilai yang kekal berarti kalau bahasanya Paulus dalam Roma mempersembahkan seluruh hidup kepada Allah. Mempersembahkan seluruh hidup secara total kepada Tuhan. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Mengisi kehidupan nilai dengan nilai-nilai yang kekal. Berarti kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Apa yang tadi disampaikan oleh Rasul Petrus kepada orang percaya yang pada waktu tersebut mereka mengalami berbagai macam kesulitan. Mereka mengalami berbagai macam penderitaan. Oleh karena apa? Oleh karena mereka sebagai pendatang, perantau, di tengah-tengah bukan saja di daerah yang memang daerah bukan daerah mereka. Tapi Petrus juga ingin mengatakan bahwa manusia, bahwa kita sebagai orang percaya ketika kita ada dalam dunia pun kita hidup sedang melakukan satu perjalanan ziarah. Karena bukan tempat kita yang sesungguhnya di sini. Tempat kita yang sesungguhnya kelak kita akan menuju kepada satu perhentian yang kekal. Oleh sebab itu sebagai pendatang dan perantau. Di dalam surat ini sebetulnya Petrus kental sekali mengingatkan kepada orang percaya. Kamu sebagai pendatang, perantau, kamu sebagai peziarah di dunia ini. Maka memiliki cara hidup yang baik. Bagaimana mengisi hidup yang baik? Apa yang disebut dengan nilai-nilai kekal yang disebutkan oleh Petrus dalam bacaan kita ini? Pertama bahwa mengisi hidup dengan nilai kekal pertama adalah mengisi hidup dengan iman kepada Kristus. Keberimanan, iman, itu sesuatu yang sangat penting, modal yang sangat penting dalam hidup orang percaya. Hidup kita dimulai dari iman, berjalan dalam iman, dan dituntun terus dalam iman, sampai pada iman. Dari iman sampai kepada iman. Orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Orang benar akan hidup oleh karena iman. Itulah yang disampaikan oleh seorang nabi ketika berseru menghadapi satu kesulitan hidup Nabi Habakuk. Bahwa orang benar akan hidup oleh iman dan dikutip lagi oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Dikutip lagi oleh penulis Ibrani. Sesungguhnya orangku yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Berimanlah. Bagaimana sih hidup beriman? Iman tentu kita percaya bahwa anugerah Allah, pemberian Allah, betul. Tetapi apakah sesuatu yang Tuhan berikan, yang Allah berikan, lalu kita tidak isi dengan sungguh-sungguh? Yakobus dengan tegas mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Betapa banyak ya orang-orang Kristen yang menyebut diri sebagai orang yang beriman. Tetapi aktualnya kehidupan hari lepas hari belum tentu. Mereka hidup betul-betul sungguh sebagai orang yang beriman. Kalau kita hidup sebagai orang yang beriman, maka harusnya kita hidup bertanggung jawab di dalam seluruh aspek kehidupan kita.
Kita bertanggung jawab dalam kita berkata, kita bertanggung jawab dalam kita berbuat, kita bertanggung jawab dalam kita bekerja, kita bertanggung jawab dalam kita melayani, kita bertanggung jawab dalam hidup berkeluarga. Iman bukan sekedar lalu saya percaya, saya mengaku Yesus Kristus Tuhan, lalu tidak melakukan apa-apa. Menarik kalau kita memperhatikan bahwa hidup yang harus diisi dengan nilai-nilai yang kekal adalah bagaimana kita mengisi hidup kita dengan iman kepada Kristus. Di dalam tulisannya kepada jemaat di dalam 2 Petrus, maka di situ sebetulnya Petrus menginginkan kepada orang percaya supaya apa? Mereka menambahkan kepada iman mereka kebajikan. Iman tidak hanya berhenti, saya percaya, saya beriman. Tapi tambahkanlah kepada imanmu kebajikan. Kepada kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, kasih. Itu penting sekali. Bagaimana kemudian kita hidup di dalam iman. Iman. Oleh iman kita dipelihara. Oleh iman kita dituntun untuk mengenal Allah. Bagaimana kita menjadi orang yang beriman? Orang yang beriman tentu mereka akan memiliki satu kecintaan kepada kebenaran firman Allah. Iman timbul dari pendengaran akan kitab suci. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sungguhkah kita sudah menambahkan, memberikan nilai yang kekal bagi hidup kita? Sejauh mana kita bergaul akrab dengan kebenaran firman Allah. Sejauh mana kita merenungkan kebenaran firman Allah. Sejauh mana kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Walaupun berat-berat. Siapa bilang mudah hidup benar di tengah-tengah dunia yang tidak benar. Siapa bilang ya, hidup di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa ini kita mudah. Tidak, karena itu kita memerlukan pertolongan pimpinan dari kebenaran Allah. Firman itulah yang memandu kita. Firman itulah yang menuntun kita. Firman itulah yang menopang kita untuk kita hidup di dalam kebenaran. Ya, betapa banyak barangkali belum tentu saja tidak di sini di daerah-daerah tertentu yang rela boleh dikatakan kalau boleh menggunakan kata menjual imannya. Hanya karena demi kenikmatan sesaat. Hanya karena demi mencapai satu jabatan. Hanya karena demi mendapatkan orang yang dalam tanda kutip dia cintai. Apakah demikian kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Sebagai orang percaya. Maka isilah hidup kita dengan kehidupan yang beriman kepada Kristus. Sekalipun hidup di dalam kesulitan, hidup dalam penderitaan, hidup dalam penganiayaan. Dan bahkan hidup dalam pergumulan-pergumulan yang berat. Tetapi iman kita kepada Kristus tetap kokoh, tetap kuat. Pengharapan kita, kesetiaan kita kepada Dia tetap terpelihara. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, nilai yang kekal yang perlu diisikan di dalam kehidupan kita adalah nilai kasih. Di dalam ayat yang ke-8, apa yang disampaikan oleh Petrus jelas sekali. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ini penting sekali untuk mengisi hidup dengan kasih. Isilah hidup dengan kasih. Ketika hidup diisi dengan kasih, maka yang keluar akan kasih. Ketika hidup diisi dengan kebencian, maka yang keluar adalah kebencian. Ketika hidup diisi dengan dosa, caci, maki, fitnah, tipuan, maka yang keluar pun hal yang sama. Tetapi ketika kita mengisi hidup kita dengan cinta kasih, maka yang keluar adalah cinta kasih.
Beberapa waktu yang lalu, waktu saya masih kuliah, seorang dosen mengajar dengan memberikan satu ilustrasi yang sangat bagus sekali. Ketika seseorang terus menerus misalnya makanannya dikasih aja makan Indomie, ya, Indomie, 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 sampai kenyang, makan mie sebanyak-banyaknya, makan mie terus misalnya. Nanti yang keluar Indomie juga walaupun sudah dalam bentuk yang lain barangkali. Ya. Demikian juga sebetulnya dalam hidup kita ketika kita diisi dengan satu kebenaran yaitu kasih kepada Allah, maka apa yang keluar dari hidup kita? Cinta kasih kepada sesama. Ya. Ketika kita diisi dengan kasih yang benar, kasih yang suci, kasih yang tulus, kasih yang murni, maka yang keluar adalah kasih yang suci, kasih yang tulus, kasih yang murni. Itulah gambaran kehidupan kita manusia. Oleh sebab itu, bagaimana kita mengisi hidup kita? Apa yang akan kita isi kepada hidup kita? Sangat menentukan bagaimana nilai kehidupan kita. Adakah orang yang membenci orang yang mengasihinya? Kalau orang ada yang membenci orang yang mengasihinya, pasti ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Ketika Kristus mengasihi umatnya, mengasihi gerejanya, maka respon gereja terhadap kasih Kristus adalah bagaimana gereja mengasihi Allah. Bagaimana orang percaya mengasihi Allah. Ya. Karena itu, bagaimana kita mengisi hidup kita. Isilah dengan cinta kasih. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Tentu tidak kompromi dengan dosa, tetapi kasih memampukan kita untuk melakukan satu pembaharuan atau pengampunan. Ya, satu pengampunan. Itulah cinta kasih. Tanpa kasih kita tidak akan mungkin bisa mengampuni. Kasih Kristus mengampuni. Tapi kasih Kristus juga adil. Kasih Kristus memberikan disiplin. Kasih Kristus menegakkan keadilan. Harusnya demikianlah dalam hidup kita ketika kita mengisi hidup dengan cinta kasih. Kasih memampukan kita untuk mengasihi. Hal yang ketiga yang diperlukan nilai kekal untuk mengisi hidup kita bukan hanya dengan iman, bukan hanya dengan cinta kasih, tetapi juga kita mengisi hidup dengan melayani. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang dan seterusnya. Mengisi hidup yang sementara, mengisi hidup dalam kesementaraan dunia dengan melayani. Melayani, itulah kedatangan Kristus ke dalam dunia. Kristus datang bukan untuk dilayani. Kristus datang untuk melayani. Aku datang untuk melayani. Aku datang bukan untuk dilayani. Berbeda dengan filosofi dunia. Manusia inginnya dilayani. Manusia inginnya dihormati. Manusia inginnya disanjung. Manusia inginnya diperlakukan sedemikian rupa. Tapi Kristus mengajar kita ketika datang ke dalam dunia. Aku datang untuk melayani dan memberikan tebusan, memberikan nyawa bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu ketika para muridnya mempertanyakan siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Siapa yang akan menjadi yang terkemuka. Siapa yang akan menjadi besar. Siapa yang akan dihormati. Siapa yang akan mendampingi Yesus. Siapa yang akan menjadi orang-orang penting bersama dengan Yesus. Lalu Yesus katakan, barang siapa ingin menjadi yang terbesar, hendaklah dia menjadi seorang yang terkecil. Barang siapa ingin masuk ke dalam satu kerajaan surga, hendaklah dia menjadi seorang hamba yang melayani. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
mengisi hidup dengan nilai kekekalan. Melayani bukan hanya sekedar bagaimana kita ada di gereja. Melayani memiliki satu pengertian yang sangat luas sebagai penata layan. Maka ketika Tuhan tempatkan kita dalam dunia, kita dipanggil untuk menjadi pelayannya, untuk melayani Dia. Ketika kita ada di keluarga, bagaimana kita melayani Allah melalui keluarga. Ketika kita dipanggil Allah untuk melanjutkan satu pendidikan dalam studi kita, maka bagaimana kita melayani Dia melalui studi kita. Ketika Dia memanggil kita untuk melakukan suatu pekerjaan di sebuah perusahaan, di sebuah kantor, maka Dia memanggil kita untuk melayani Dia melalui kantor tersebut. Karena itu seluruh pengabdian kita, seluruh pelayanan kita, seluruh hidup kita bukan hanya hal-hal yang bersifat atau hal-hal yang ada di dalam gereja, di dalam gedung, tetapi juga di dalam kehidupan dunia di mana kita ada, disitulah kita dipanggil untuk melayani Dia. Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Kolose, apapun yang kamu perbuat, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Lakukanlah seperti untuk Tuhan. Perbuatlah seperti untuk Tuhan. Bukan seperti untuk manusia. Maka dari situ sebetulnya kita memahami bahwa kita mengisi hidup kita dengan nilai-nilai kekekalan adalah bagaimana kita bertanggung jawab ketika kita di pekerjaan. Kita bersikap jujur. Kita hidup di dalam satu relasi indah. Hidup bertanggung jawab atas apa yang Tuhan anugerahkan. Itu panggilan kita. Itu semangat hidup kita. Kita mengisi hari-hari kita. Sisa-sisa waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tentu tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk mengerjakan sesuatu yang mengisi hidup kita dengan nilai kekekalan. Tidak mudah bagi kita. Karena memang semangat kita manusia, kita egois. Kita individualis, kita mementingkan sendiri. Tapi apa yang Petrus katakan bahwa ketika mereka melayani tidak mementingkan diri mereka. Mereka melayani kamu, mereka melihat kepentingan orang lain, mereka memberitakan Injil, memberitakan kebenaran Allah. Karena itu kekuatan untuk kita mengisi hidup kita adalah dengan pertolongan Roh Kudus. Kekuatan Roh Kudus memampukan kita untuk mengisi hidup kita dengan benar. Untuk mengisi hidup kita dengan baik. Untuk mengisi hidup kita dengan nilai-nilai kekekalan. Tidak mengandalkan kekuatan manusia semata. Tidak mengandalkan kekuatan-kekuatan yang ada pada kita. Kita lemah. Kita terbatas. Kita cenderung melakukan kejahatan. Kita cenderung melakukan dosa. Mungkin kita tidak melakukan kejahatan seksual. Mungkin kita tidak melakukan kejahatan pencurian. Mungkin kita tidak melakukan kejahatan penipuan. Mungkin kita tidak melakukan kejahatan pembunuhan. Tetapi ketika kita melakukan dan hidup dalam keangkuhan, hidup dalam kesombongan, hidup dalam keegoisan, kita pun sudah berdosa, bukan? Karena itu penting bagi kita. Bagaimana kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk mengisi hidup kita. Bukan hanya itu. Kita mengisi hidup kita dengan nilai kekekalan, dengan nilai kebenaran. Yaitu dengan kebenaran Allah. Para nabi, para rasul atau para nabi dalam bacaan kita tadi yang menyelidiki kitab suci. Mereka menyelidiki kebenaran, mereka mempelajari kebenaran. Kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ke-25 dari pasal 1 Petrus. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan, Injil kepada kamu. Kita memerlukan terang firman Allah. Yang merupakan cermin bagi kita. Yang merupakan kompas yang memandu kita. Kompas yang menuntun arah kita. Kalau Mazmur mengatakan bahwa firman-Mu adalah terang bagi kakiku. Ya. Yang menuntun langkah kita, yang menerangi jalan kita.
firman Allah. Kalau tulisan Paulus kepada jemaat atau kepada Timotius, ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk menasehati, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan sebagainya. Tapi ironis, begitu banyak orang yang menjadi orang Kristen membaca kitab suci dan bahkan menempuh pendidikan di sekolah teologi, mungkin juga cerdas sekali dalam sekolah teologinya. Tapi sejauh mana mereka hidup menaklukkan diri kepada kebenaran firman Allah, kepada otoritas firman Tuhan. Firman bukan hanya sekedar kita baca, bukan hanya sekedar kita hafal, bukan hanya sekedar kita pelajari lalu kita tahu. Firman adalah kemudian perlu kita aktualisasikan, hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu untuk mengisi kehidupan dengan nilai-nilai yang kekal, maka persekutuan dengan Kristus itu penting sekali. Di dalam perumpamaan tentang pokok anggur, Yesus mengatakan, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Kalau aku dalam kamu dan kamu dalam aku, maka kamu akan berbuah. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mengisi hidup dengan nilai kekekalan. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tentu keteladanan Kristus bagaimana Kristus ketika datang ke dalam dunia. Dia mengisi hidup dengan nilai-nilai kekekalan. Dengan nilai-nilai kekekalan apa yang dilakukan oleh Kristus, yaitu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa yang mengutus dia, sehingga ketika para muridnya mempertanyakan kepadanya, waktu mereka membawa makanan, membeli makan, lalu mereka menyuruh dia makan, silakan makan guru. Apa yang dikatakan Yesus? Ada padaku makanan yang tidak kamu kenal. Makananku ialah mengerjakan pekerjaan Bapa yang mengutus aku. Dengan mengerjakan pekerjaan Allah, yang mengutus kita dalam dunia ini, disitulah kita mengisi hidup kita dengan nilai-nilai kekekalan. Karena itu ya bukan sekadar berapa waktu, berapa panjang durasi hidup kita, berapa sehat kita, tetapi bagaimana hidup kita menjadi berarti, bermakna bagi orang di sekitar. Kenapa kita perlu mengisi hidup dengan nilai yang kekal? Tentu dasarnya sangat jelas di dalam ayat yang ketiga tadi. Kita adalah milik Kristus yang telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal, yang telah ditebus oleh darah Kristus yang suci, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, bukan dengan intan, bukan dengan deposito, bukan dengan dolar, tapi ditebus dengan darah Kristus. Dia sudah menebus kita dan kita menjadi miliknya. Karena itu biarkanlah dia yang adalah pemilik hidup kita mengisi hidup kita seturut dengan kehendaknya. Kita cenderung mengisi hidup kita sesuai dengan kehendak kita. Kalau kita mengisi hidup kita sesuai dengan kehendak kita, pasti yang kita isi adalah hal-hal yang busuk. Tapi ketika Kristus yang kita biarkan mengisi hidup kita, maka dia mengisi hidup kita dengan kebenaran. Mengisi hidup kita dengan kesalehan, mengisi hidup kita dengan kesucian, mengisi hidup kita dengan hal-hal yang memuliakan Allah. Tidak mungkin dia mengisi hidup kita dengan barang-barang yang busuk. Biarlah hidup kita biarkan diisi oleh Tuhan. Hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Hidup kita pergunakan untuk hormat bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh betapa berbahayanya ketika hidup kita tidak diisi dengan hal-hal yang bernilai kekal. Berbahaya sekali. Kita kalau tidak diisi dengan hal-hal yang bernilai kekal, maka sebetulnya hidup kita hampa, hidup kita ini kosong. Hidup kita ini tidak ada arti apa-apa. Tidak ada guna, tidak ada makna apa-apa. Minggu lalu kalau kita membakar waktu, berarti kita membakar harta. Maka kita memuliakan Allah, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Minggu lalu sudah dibahas juga tentang bagaimana mempergunakan waktu dengan baik. Bagaimana mengerti kehendak Allah. Bagaimana memperhatikan hidup dengan seksama. Karena itu di dalam Efesus pasal yang ke-2 sangat penting untuk diperhatikan juga ayat yang ke-11. Kita ini buatan Allah. Kita ini diciptakan dalam Kristus. Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan yang baik untuk kita lakukan. Dan dia mau kita tinggal di dalam dia. Melakukan pekerjaan yang baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Biarlah Tuhan menolong kita, memimpin kita untuk mengisi hidup kita dengan nilai-nilai kekekalan. Bayangkan Adam dan Hawa yang mengabaikan mengisi hidup mereka dengan kebenaran Allah, dengan perintah Tuhan. Hanya dengan melanggar apa yang Tuhan perintahkan, mereka menimbulkan masalah yang besar bagi dunia. Kematian besar, kematian bagi seluruh manusia. Bayangkan apa yang dilakukan oleh Abraham dan Sarah ketika mereka tidak memperhatikan apa yang Tuhan janjikan. Mereka mengabaikan. Lalu mereka, Sarah memberikan Hagar kepada Abraham. Lalu lahirlah Ismail. Yang terjadi maka pertikaian antara Ismail dan Ishak. Maka antara Abraham, antara Sarah dan Hagar. Apa yang dilakukan oleh Daud ketika tidak memperhatikan, mengisi nilai-nilai kekekalan ketika di sana. Maka melahirkan duka cita yang mendalam bagi dia. Ketika dia harus menanggung dosa yang Tuhan tanggungkan kepadanya. Apa yang bisa kita lihat dari orang-orang yang tidak mengisi hidup mereka dengan nilai-nilai kekekalan. Kadang kita mungkin bersikap seperti Esau yang sudah diberikan hak kesulungan, hak yang sangat berharga, hak yang sangat mahal, tetapi memandang rendah, memandang hina, sehingga hanya demi semangkuk kacang merah, hanya demi makanan yang sesaat, kita berikan itu, kita jual itu. Kita tukarkan nilai-nilai kekal itu dengan hal sementara. Maka tangisan selanjutnya dari Esau itu tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Hanya tangisan kekecewaan. Tangisan penyesalan yang tidak berakhir. Oleh sebab itu selama Tuhan masih perkenankan kita hidup, isilah hidup kita dengan nilai-nilai kekal. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Dengan cara bagaimana Tuhan panggil kita. Kita tidak tahu. Beberapa waktu lalu ada gempa Sulawesi Barat yang tentu tidak diduga oleh banyak orang. Berapa korban. Pesawat yang jatuh beberapa waktu lalu. Tentu tidak ada yang menduga. Dan bahkan ada banjir di mana-mana. Pandemi masih terus ada. Karena itu selama Tuhan perkenankan saya dan saudara hidup dalam dunia yang sementara ini. Isi hidupmu, isi hidupku, isi hidup kita dengan nilai kekekalan. Tuhan dimuliakan. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa kepada Tuhan.